Ya pemirsa, kita awali siang dari anggota Polres Tegal Kota Aibtu Nuridin terancam dipecat dari kepolisian setelah terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Aibtu Nuridin terbukti melakukan penganiayaan terhadap istri sirinya. Sidang kode etik digelar di ruang sidang bidang Propam Polda Jawa Tengah di Semarang. Aibtu Nuridin hadir mengenakan seragam lengkap. Sejumlah saksi turut dihadirkan termasuk Kapolsek Tegal Selatan selaku atasannya. Sidang dipimpin oleh AKBP Edi Wibowo selaku Kasubit Sunlu Hukum Bitkum Polda Jawa Tengah. Majelis memeriksa keterangan para saksi dan terperiksa. Kasus yang menjerat Aibtu Nuridin masuk dalam kategori pelanggaran berat. Selain dugaan penganiayaan, yang bersangkutan terlibat penyalahgunaan narkoba serta menjalin hubungan dengan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah sejak tahun 2023. Di mana yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran, yaitu melakukan hubungan dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dan juga yang bersangkutan diduga melanggar penyalahgunaan narkoba. Aibtu Nuridin terancam sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Kepolisian. Putusan dibacakan dalam sidang kode etik yang digelar di bidang Propam Polda Jawa Tengah. Dalam persidangan terungkap, Aibtu Nuridin terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Atas pelanggaran ini, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH serta penempatan khusus selama 8 hari. Sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan melakukan hubungan badan. 2. Di rumah milik terduga pelanggar di Desa Kalipucang, RT 10 RW 3, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sejak kenal pertama tahun 2023 sampai dengan bulan September 2025. Selanjutnya, terduga pelanggar mengajak saudari Mita Amanandur mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Majelis hakim menyatakan tidak ada faktor yang meringankan, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan dilakukan secara sadar, sengaja, dan diketahui melanggar kode etik profesi Polri. Aibtu Nuridin menyatakan akan mengajukan banding atas vonis pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan juga FA. Kakortas Tipikor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan juga Jampitsus di Kejagung pada Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah belum dilakukan penahanan. Polisi telah memeriksa sebanyak 15 saksi dan juga 2 ahli dan juga melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Febri mengajukan mundur dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli.
Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Semua pihak diimbau menghormati proses hukum yang berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, polisi memamerkan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik. 15 saksi telah diperiksa polisi dalam kasus ini. Sebanyak 74 kg emas batangan, tumpukan uang ratusan miliar dan pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura merupakan barang bukti hasil penggeledahan polisi di 13 lokasi. Sementara itu emas seberat 74 kg disita dari rumah Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul Bogor. Selain tumpukan batangan emas, tampak dipajang belasan kotak kontainer berisi berbagai barang bukti termasuk 2 layar komputer. Dalam kasus dugaan pencucian uang ini, polisi sudah memeriksa sebanyak 15 saksi, namun belum menetapkan tersangka. Ya pemirsa, emas berat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus Febri Adriansyah lebih berat dari emas yang ada di puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan.